Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Operasional di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai operasi global. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Operasi global. Kita lihat strategi operasi global. A. Keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasional ada 3 strategi. 1. Bersaing dengan diferensiasi. 2. Bersaing dengan biaya. 3. Bersaing dengan respon. Ada 3 strategi yang memberi peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan, yaitu 1. Bersaing pada perbedaan atau diferensiasi. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik atau atribut jasa yang ditawarkan kepada konsumen sebagai nilai. 2. Bersaing pada biaya atau cost leadership untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang memenuhi standar atau kepuasan customer. 3. Bersaing pada respon cepat, misal just-in-time delivery. Ada 10 keputusan strategi dalam manajemen operasional global. 1. Perancangan barang dan jasa. 2. Mutu barang. 3. Perancangan proses dan kapasitas. 4. Pemilihan lokasi. 5. Perancangan tata letak. 6. SDM dan rancangan pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan supply chain. 8. Persediaan bahan baku raw material. 9. Penjadwalan proyek atau produksi. 10. Maintenance, pemeliharaan atau perawatan, service. Strategi operasional di perusahaan, item, produk, produsen produk, barang, produsen produk, jasa. Kita lihat desainnya di sini, item, desain produk. Produk berwujud, produk tidak berwujud. Kualitasnya, kita lihat kualitas objektif, kualitas subjektif. 3. Proses dan kapasitas konsumen tidak terlibat dalam proses. Kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Konsumen secara langsung terlibat dalam proses dan kapasitas harus sesuai dengan permintaan. Lokasi biasanya dekat dengan material, lebih dekat dengan konsumen atau pelanggan. Layout fokus pada peningkatan efisiensi, dapat meningkatkan nilai produk. Sumber daya manusia fokus pada keahlian teknis, upah berdasarkan output. Para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. 7. Manajemen rantai pasokan, hubungan supply chain sangat penting. Hubungan supply chain penting tapi tidak kritis. 8. Persediaan untuk semua jenis persediaan tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain yang dapat melayani demand atau permintaan. 9. Penjadwalan, kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Sering ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. 10. Maintenance, upaya untuk pencegahan rusak, ada upaya untuk reparasi. C. Critical sukses. Keputusannya kita lihat kualitas, contoh critical sukses faktornya. Kualitas mendefinisikan harapan konsumen dan cara memenuhinya. 2. Produk standar atau sesuai permintaan konsumen. 3. Proses atau kapasitas, ukuran fasilitas teknologi. 4. Lokasi, dekat supplier atau dekat konsumen. 5. Layout, sel kerja atau lini perakitan. 6. SDM, spesialisasi atau perluasan pekerjaan. 7. Rantai supply, supplier bahan tunggal atau ganda. 8. Persediaan atau inventory, kapan memesan kembali, berapa unit
BB yang diperlukan. 9 schedule, penjadwalan, tingkat produksi stabil atau berfluktuasi. 10 maintenance atau perawatan, preventive maintenance atau corrective maintenance, overhaul maintenance, reparasi, turun mesin, ganti spare part, elemen mesin, dan housekeeping. Perusahaan yang beroperasi global. Satu, bisnis internasional yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contoh Harley Davidson. Dua, perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contoh The Body Shop. Tiga, perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, yang mana pengelolaan di tiap negara dilakukan secara independen. Contoh Nestle. 4, organisasi global, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas. Contoh Caterpillar. Karakteristik perusahaan di presentasi global antara lain adalah satu, pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. Dua, komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. Tiga, desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. Empat, permintaan bukan berdasarkan lokal saja. Lima, logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. Enam, perusahaan global diorganisasikan melalui divisi secara global. Pertimbangan, kita lihat di sini pertimbangannya di dalam operasi global. Satu, desain produk global, bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan kemasan dan variasi pasar. Dua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Tiga, analisis lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat inovasi, jumlah penduduk yang terampil, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintah, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk, dan sarana jalan. 4, dampak budaya dan etika. Misalnya kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual, dan budaya korupsi. G, manajemen operasional di perusahaan-perusahaan di dunia global. Untuk memanage jasa di dunia global, perlu dilakukan satu, menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Dua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka, yang tidak dikontrol pemerintah. Tiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Empat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Keputusan manajemen operasi jasa internasional. Satu, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Dua, perencanaan lokasi tempat pemberian servis atau pelayanan kepada konsumen. Tiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. Empat, penentuan jadwal servis atau pelayanan kepada konsumen. Kita lihat di sini PMA, DI, PMA, JP, PMDN, DI, PMDN, JP. Kegiatan operasi global. Satu, meningkatkan rantai pasukan. Dua, mengurangi biaya dan resiko nilai tukar. Tiga, meningkatkan operasi. Empat, memahami pasar. Lima, meningkatkan produk. Enam, menarik dan memperhatikan bakat global. 10 keputusan operasi terhadap keunggulan kompetitif. Kita lihat di sini bagannya 10 operation decision, strategi, example, competitive advantage, product quality, process, location, layout, human resource, supply chain, inventory, scheduling, maintenance. Kita lihat di sini differentiation, innovation design, broad product line, after sales service experience, post leadership, low overhead, effective capacity use, inventory management, response, flexibility, reliability, quickness. Siklus hidup produk versus strategi operasi. Kita lihat the global environment and operation strategy. Seperti inilah strategi and issue during a product life. Global, operasi global versus strategi global. Kita lihat
Di sini bagiannya kita lihat ada high cost reduction dan local responsiveness, quick response and all differentiation, global strategy, standardized product, economies of scale, cross-cultural learning, example, Texas Instrument, Caterpillar, Otis, Elevator, international strategy, import-export or licensing, existing product, example, US Steel, Harley Davidson, transnational strategy, move material, people or idea across national borders, economies of scale, cross-cultural learning, example, Coca-Cola, Nestle. Multi-domestic strategy use existing domestic model globally, franchise, joint venture, subsidiaries. Example, Heinz, McDonald, The Body Shop, Hard Rock Cafe. 10 keputusan operasi versus strategi operasi. Kita lihat di sini. Competitive advantage, brand name drug in product differentiation strategy, generic drug for low cost strategy. Bicara tentang produk selection and design, quality, process, location, layout, human resources, supply chain, inventory, scheduling, maintenance. Keuntungan dan kerugian alih daya. Kita lihat the global environment and operation strategy. Advantage, disadvantage. Advantage, cost saving, gaining outside expertise that come with specialization, improving operation and service, maintaining focus and core competency, accessing outside technology. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.